Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi bilangan. Langsung saja nomor 1. Pasangan berurutan P, Q, R yang merupakan contoh dari sifat jika P faktor dari Q dan P faktor dari R, maka P faktor dari Q plus R pangkat N adalah P habis membagi Q sama saja dengan P faktor dari Q. Kita akan cek satu-satu mulai dari yang A. Untuk pilihan A, 3 faktor dari 6 betul, 3 faktor dari 10 salah. Jadi pilihan yang A salah. Untuk pilihan B, 3 membagi negatif 3 betul, 3 membagi 3 betul, maka 3 membagi negatif 3 ditambah 3 adalah 0, jadi 3 membagi 0. Itu betul, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2, jika 2P kongruen 2Q modulo 5, maka P adalah, kita gunakan teorema 2.3 nomor 3. Karena kedua ruas bisa dikali, maka kedua ruas pun bisa dibagi. 2P kongruen 2Q modulo 5. Kedua ruas sama-sama dibagi 2, maka menjadi P kongruen dengan Q modulo 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Q modulo 5. Soal nomor 3. Jika bilangan bulat X dan Y memenuhi kongruensi 2X kongruen 5 modulo 13, 3Y kongruen 7 modulo 13, maka XY kongruen modulo 13 sama dengan, kita gunakan teorema 2.4. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Jadi kita akan kalikan, hasilnya menjadi 6XY kongruen dengan 35 modulo 13. 35 dibagi 13 berisi 9, maka menjadi 9 modulo 13. Nah, 6XY kongruen dengan 9 modulo 13. Ini keduanya dibagi dengan 3, maka menjadi 2XY kongruen 3 modulo 13. Selanjutnya kita akan mencari nilai XY. Karena 3 modulo 13 artinya dibagi 13 bersisa 3, maka menjadi 16. Nah, maka 2XY sama dengan 16, maka XY-nya sama dengan 8. Soal nomor 4. Jika P kongruen dengan Q modulo 11, maka 23P dikurangi 44 adalah, kita gunakan teorema 2.3. Jika P, Q, R, dan M adalah bilangan bulat dan M lebih besar 0, sedemikian hingga P kongruen Q modulo M, maka berlaku yang pertama bisa sama-sama ditambah dengan R, yang kedua sama-sama dikurangi R, dan yang ketiga sama-sama dikali dengan R. Soalnya P kongruen Q modulo 11. Maka 23P min 44 itu kongruen dengan 23Q min 44 modulo 11. Nah, kita kalikan, sama-sama kalikan dengan Q dan sama-sama dikurangi 44. Kemudian 23Q bisa dipecah menjadi 22Q ditambah dengan Q. Kita bisa keluarkan 22Q menjadi 11 dikali 2Q min 4. Karena 11 dikali berapa modulo 11, maka ini habis dibagi 11. Nah, sehingga sisanya itu berarti 0. Jadi nilainya itu adalah 0. Sehingga hasilnya tinggal Q modulo 11. Kita akan cek yang nilainya sama dengan Q modulo 11 dari yang A. Nah, di sini ada 12Q ditambah 22 mod 11. 12Q itu bisa dirubah menjadi 11Q ditambah Q modulo 11. Karena 22 habis dibagi 11, maka sisanya 0. Jadi tinggal 12Q. Nah, 12Q kita jabarkan menjadi 11Q ditambah Q. Karena 11Q merupakan kelipatan 11, maka 11Q nilainya 0. Jadi tinggal Q modulo 11. Jadi jawaban yang tepat yang kongruen dengan Q modulo 11 adalah yang A. Soal nomor 5. Bilangan bulat positif terkecil N sehingga berlaku 10 pangkat 2018 kongruen dengan N modulo 7 adalah, kita bisa mulai dengan 10 sama dengan 10 mod 7. Nah, 10 itu kita bisa uraikan menjadi 7 kali 1 ditambah 3 mod 7. Sehingga menjadi 10 itu sama dengan 3 mod 7. Selanjutnya kedua ruas kita sama-sama kuadratkan, maka menjadi 10 kuadrat sama dengan 3 kuadrat mod 7. Nah, 3 kuadrat berarti nilainya 9. 9 dibagi 7 adalah bersisa 2, maka 10 kuadrat sama dengan 2 modulo 7. Selanjutnya kedua ruas kita sama-sama pangkatkan 3 sehingga menjadi 10 kuadrat pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 modulo 7.
Nah, sehingga menjadi 10 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 dibagi oleh 7 bersisa 1. Maka menjadi 10 pangkat 6 sama dengan 1 modulo 7. Karena kita akan mencari nilai 10 pangkat 2018, maka 2018 itu kalau dibagi 6 adalah 336 dan bersisa 2. Maka dituliskan menjadi 10 pangkat 2016 kali 10 pangkat 2. Karena 10 pangkat 6 nilainya 1, maka 1 pangkat 366 nilainya juga 1. Nah, sehingga 10 pangkat 2016 itu nilainya 1. Nah, sehingga tersisa 10 pangkat 2 modulo 7. 10 pangkat 2 itu nilainya 100. Kalau dibagi oleh 7 adalah 98 dan ditambah 2. Sehingga sisanya 2. Maka nilainya itu sama dengan 2 modulo 7. Jadi jawaban yang tepat untuk nilai N terkecil adalah N sama dengan 2. Soal nomor 6. Diketahui sigma K sama dengan 5 sampai 25, 2 min P dikali K sama dengan 0. Maka nilai sigma PK sama dengan... Pertama kita cari N-nya, yaitu dari 5 sampai 25 ada 21 bilangan. Jadi N-nya sama dengan 21. Kita jabarkan sigma 2 kurangi PK sama dengan sigma 2 dikurangi sigma PK. Untuk yang sigma 2 ini menjadi 2N karena 2-nya bilangan dikurangi sigma PK. Maka sigma PK sama dengan 2N. Jadi 2 kali 21 sama dengan 42. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 7, diketahui persamaan sigma K sama dengan 3 sampai 7, K kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2X sama dengan 405. Nilai X yang memenuhi yaitu, kita langsung saja masukkan nilai K mulai dari 3 sampai 7. Jadi menjadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat kali X kuadrat tambah 2X sama dengan 405. Kita jumlahkan yang dikuadratkan, maka jumlahnya 135 dikali X kuadrat tambah 2X sama dengan 405. Maka X kuadrat tambah 2X sama dengan 405 dibagi 135 sama dengan 3. Maka X kuadrat tambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan kuadrat menjadi X ditambah 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 8. Nilai dari sigma I sama dengan 4 sampai 51. 4I dikurangi 5 sama dengan... Kita akan selesaikan soalnya sigma I mulai dari 4 sampai 51. Untuk 4I dikurangi 5 itu berarti sama dengan sigma itu adalah penjumlahan. Maka kita masukkan untuk nilai I nya sama dengan 4, berarti 16 kurangi 5 11 ditambah 20 kurangi 5 15 ditambah 19 dan sampai 199. Nah, kita maka menggunakan SN, rumusnya itu bisa gunakan N per 2 A ditambah UN. Nah, di sini banyaknya N adalah ada 48 karena 51 dikurangi 3. Jadi 48 per 2 dikali 11 ditambah 199. Jadi 24 dikali 210 hasilnya adalah 5040. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Antara dua suku yang berurutan pada barisan 3, 18, 33, titik. Disisipkan 4 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Jumlah 7 suku pertama dari barisan yang terbentuk adalah... Kita cari bedanya, yaitu 18 kurangi 3 jadi 15. Setiap dua suku disisipi 4 suku. Jadi K-nya sama dengan 4. Rumus beda baru sama dengan beda lama dibagi oleh K plus 1. Jadi sama dengan 15 dibagi 4 tambah 1. Jadi 15 dibagi 5 adalah 3. Sehingga kalau diurutkan menjadi 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21. Jadi jumlahnya adalah 84. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah... Pertama kita cari bilangan yang habis dibagi 7, selanjutnya kita nanti dikurangi oleh bilangan yang habis dibagi 4 dan 7. Untuk bilangan yang habis dibagi 7 yaitu 7, 14, 21, sampai 98. Banyaknya bilangan ada 14. Dari sini diketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya sama dengan 7 dan bedanya juga 7. Kita akan menghitung jumlah dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B.
Dengan N-nya 14, jadi 14 per 2 dikali 2 kali A-nya 7 ditambah 14 kurangi 1 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 735. Selanjutnya bilangan yang habis dibagi 7 dan 4 adalah kelipatan 28, yaitu 28 ditambah 56 ditambah 84, jadi jumlahnya 168. Jadi jumlah bilangan yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 adalah 735 dikurangi 168, hasilnya adalah 567. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 11, jika FPB A, B sama dengan 6 dan KPK A, B sama dengan 210, maka nilai A dan B berturut-turut adalah. Kita akan cek pilihan yang A yaitu 30 dan 42. Ternyata kita gunakan teras sharing untuk mencari FPB dan KPK. Kita bagi 2 jadi 15 dan 21. Kita bagi 3 jadi 5 dan 7. Kita bagi 5 jadi 1 dan 7. Kita bagi 7, 1 dan 1. Nah, jadi FPB-nya itu bilangan yang keduanya bisa terbagi yaitu 2 dan juga 3, bisa membagi keduanya, jadi FPB-nya 2 kali 3, hasilnya adalah 6. KPK-nya kita kalikan semua, yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 210. Jadi sudah memenuhi, maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 12. Jika D adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B, maka pernyataan berikut yang benar adalah FPB A, B sama dengan D. Nah, misalkan FPB 9 dan 6 itu adalah 3. Maka 9 itu habis dibagi oleh 3 dan 6 juga habis dibagi 3. Maka 3 itu membagi oleh 9 kali 6. Nah, 3-nya itu adalah yang D. Maka D membagi A kali B. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 13, dengan menggunakan induksi matematika, kita menunjukkan bahwa untuk N bilangan bulat, maka bilangan 5 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi. Kita coba saja untuk N sama dengan 1, maka 5 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1, berarti 5 pangkat 1, yaitu 5. Maka 5 hanya habis dibagi oleh 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 14, bilangan 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali sampai 9 faktorial dapat dinyatakan sebagai hasil kali perpangkatan faktor-faktor primanya. Jumlah dari semua pangkat pada bentuk hasil kali faktor-faktor primanya adalah, kita tentukan nilai faktorialnya. Untuk 1 faktorial sebenarnya kita tidak masukkan karena itu bukan bilangan prima. 2 faktorial 2 kali 1, satunya tidak ditulis karena bukan faktor prima. 3 faktorial 3 kali 2. Untuk 4 faktorial 4 kali 3 kali 2. Nah, untuk 4-nya kita tulis 2 pangkat 2. Untuk 5 faktorial berarti 5 dikali 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya itu adalah yang di atas, 2 pangkat 2 kali 3 kali 2. Nah, 2 pangkat 2 kali 2 maka menjadi 2 pangkat 3. Maka 5 faktorial 5 kali 2 pangkat 3 kali 3. Untuk 6 faktorial adalah 6 kali 5 faktorial. Nah, 5 faktorial yang di atas, jadi 6 itu 2 kali 3 kali 5 kali 2 pangkat 3 kali 3. Untuk 7 faktorial berarti 7 dikali 6 faktorial. Nah, untuk 6 faktorialnya berarti 2-nya pangkat 4, 3-nya pangkat 2 dikali 5. Untuk 8 faktorial berarti 8 dikali 7 faktorial. Nah, berarti 2 pangkat 3 dikali 7 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 5. Untuk 9 faktorial berarti 9 dikali 8 faktorial. Nah, 9-nya itu adalah 3 pangkat 2 dikali 8 faktorialnya adalah 2 pangkat 3 kali 7 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi jumlah pangkat bilangan primanya kita hitung kecuali yang 1 faktorial. Nah, setelah dihitung dari mulai 2, itu pangkat-pangkatnya dijumlahkan, hasilnya seluruhnya adalah 51. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 15, banyak bilangan prima 2 angka yang hasil kali angka-angka penyusun yang merupakan bilangan ganjil adalah. Jadi kita akan mendaftar bilangan yang pertama dan yang kedua itu harus ganjil. Kita mulai dari 11, 13, 17, 19, 31, 37, 53, 59, 73, 79, 91, dan 97. Jadi semuanya ada 12 bilangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.